Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faizul Haq dengan NIM C1 C0231115. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang sumber-sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam. Pertama dari latar belakang dan tujuan makalah. Di perkembangan ekonomi Islam dan akuntansi syariah menunjukkan pentingnya memahami hukum Islam. Makalah ini bertujuan untuk menjelaskan sumber, jenis, urutan, serta fungsi dalam kehidupan sehari-hari. Saja 4 sumber utama hukum Islam. Hukum Islam bersumber dari 4 pilar utama: Al-Quran sebagai wahyu tertinggi, lalu As-Sunnah sebagai penjelas, lalu Ijma' untuk kesepakatan ulama, dan Qiyas sebagai metode analogi hukum dalam menyelesaikan isu baru. Di sini terdapat kesalahan ya. Pertama, Al-Quran ini adalah dasar tertinggi, yang mana apabila kita mau mengambil pendapat yang paling utama itu dari Al-Quran. Lalu turunannya jika tidak ditemukan di dalam Al-Quran, bisa kita lihat ke As-Sunnah. Lalu jika tidak ditemukan juga di As-Sunnah, itu turunannya kepada Ijma' atau kesepakatan para ulama. Dan terakhir itu adalah Qiyas, yaitu metode analogi hukum dalam menyelesaikan isu-isu baru. Misalnya pada zaman sekarang kan sangat berbeda dengan 1000 tahun yang lalu kan. Jadi diperlukanlah perbaruan terhadap sumber-sumber yang ada gitu. Nah, lalu Al-Quran sebagai sumber utama di sini, Al-Quran merupakan wahyu Allah Subhanahu wa taala, yaitu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, diturunkan pada bulan Ramadan, 17 Ramadan. Berisi petunjuk hidup, perintah dan larangan yang membentuk dasar hukum Islam serta memberikan pedoman bagi umat manusia. Jadi Al-Quran ini mengatur segala aspek berkehidupan manusia. Jadi apapun dalam berkehidupan itu sudah diatur di dalam Al-Quran. Lalu apa sih fungsi dan peranan Al-Quran tersebut? Yang pertama ada Al-Huda, petunjuk hidup bagi umat manusia di dunia. Seperti yang sudah saya bilang sebelumnya, petunjuk dalam kita menjalani dalam berkehidupan sehari-hari itu terdapat di dalam Al-Quran. Lalu Al-Furqan, pembeda antara kebenaran dan kebatilan yang jelas. Jadi Al-Furqan ini adalah pembeda antara hal yang benar, yang hak dan yang batil. Lalu Asy-Syifa, penyembuh bagi hati yang resah dan gelisah. Bagi kita sebagai muslim, apabila sedang gelisah hati dan resah, cobalah membaca Al-Quran gitu kan. InsyaAllah akan mendapat ketenangan di dalamnya. Juga sering juga kita mendengar bacaan Al-Quran itu kan menenangkan sebenarnya, bukan malah gimana-gimana gitu kan. Selanjutnya Al-Mau'izah, nasihat berharga yang menuntun jalan yang benar. Di dalamnya banyak nasihat berharga untuk menuntun kita kepada kebenaran. Lalu selanjutnya peranan As-Sunnah dalam hukum. As-Sunnah berfungsi sebagai penjelas dan pelengkap hukum Al-Quran. Hadis menunjukkan praktik Nabi Muhammad SAW memberikan rincian dan penetapan hukum baru yang tidak dijelaskan di dalam Al-Quran. Jadi mungkin ada beberapa materi atau beberapa hal yang tidak ada di dalam Al-Quran. Itu dijelaskan di dalam Sunnah. Sunnah itu merupakan keterangan dari Nabi Muhammad, baik berupa ucapan, sunnah qauliyah, ataupun perbuatan, sunnah fi'liyah, ataupun ketetapan Nabi, sunnah taqririyah. Selain itu, sunnah juga merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Hal demikian disebabkan ada perbedaan sifat. Itu Al-Quran bersifat sebagai khati al-wurud, sedangkan sunnah bersifat dani al-wurud. Sementara fungsi sunnah terhadap Al-Quran adalah sebagai penguat atas apa yang dibawa Al-Quran, dan juga penjelas
atas apa yang ada di dalam Al-Quran. Selanjutnya fungsi dan jenis ijma ya. Fungsi dan jenis ijma sendiri itu berfungsi dalam membuat kesepakatan para ulama dalam menetapkan suatu hukum dalam agama berdasarkan Al-Quran dan hadis dalam suatu perkara yang terjadi. Nah, unsur ijma itu ada beberapa, yaitu yang pertama adanya kesepakatan seluruh mujtahid dari kalangan umat Islam. Lalu yang kedua itu suatu kesepakatan yang dilakukan haruslah dinyatakan secara jelas. Yang ketiga, yang melakukan kesepakatan tersebut adalah mujtahid. Keempat, kesepakatan tersebut terjadi setelah wafatnya Rasulullah. Lalu yang kelima, yang disepakati adalah hukum syara mengenai suatu masalah atau peristiwa tertentu. Ijma juga dibagi dua, yaitu ijma qauli dan ijma sukuti. Ijma qauli itu ijma di mana para ulama mengeluarkan pendapat dengan lisan ataupun tulisan yang menerangkan persetujuan atas pendapat mujtahid lain. Sementara ijma sukuti itu adalah di mana para ulama diam, tidak mengatakan pendapatnya. Nah, diamnya di sini tapi dianggap sebagai menyetujui. Oke, lalu selanjutnya ada kias ya, mekanisme dan fungsi kias. Jadi kias adalah metode penetapan hukum baru yang menggunakan analogi berdasarkan kesamaan sebab ilah dengan hukum yang telah ada. Nah, di sini menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam menghadapi perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Nah, seperti di zaman sekarang ini banyak dilakukan kias lah oleh para ulama karena Islam juga mengikuti perkembangan zaman, jadi Islam itu tidak tertinggal ya. Lalu urutan sumber hukum yang paling tinggi jelas Al-Quran. Lalu turunannya itu ada hadis, sunnah, lalu ijma, dan terakhir kias yang sering dilakukan di zaman sekarang. Oke. Kesimpulan sumber hukum Islam. Hukum Islam berasal dari wahyu dan penjelasan Nabi. 4 sumber utama membentuk sistem hukum yang seimbang dan dinamis. Dia menyesuaikan diri dengan perubahan zaman tanpa kehilangan nilai dasar. Jadi urutan sumber hukum Islam yang ada itu sudah sangat dinamis ya, dengan turunan-turunan yang ada. Jadi insyaallah semua yang kita cari itu ada. Jika tidak ada di dalam Al-Quran, kita turunkan ke sunnah atau hadis. Jika tidak ada, kita lihat ke ijma ulama. Lalu kalau nggak ada juga, terakhir kita lihat turunannya ke kias gitu. Oke. Mungkin cukup dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.